البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih pembahasan tentang hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Disebutkan di sini bahwasanya fabari'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Kemudian dia pun sembuh sampai seakan-akan dia tidak pernah memiliki rasa sakit, memiliki penyakit. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya ar-ruqyah asy-syar'iyyah, yaitu doa-doa itu. Doa-doa dengan yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, atau di dalam Al-Quran, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan para ulama membolehkan juga ruqyah dengan apa? Yaitu dengan lafaz-lafaz yang lain, tetapi apa? Memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah antakuna bil lughatil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Jangan dengan bahasa ajam yang boleh jadi apa? Ada makna-makna yang tidak dipahami. Mungkin orang yang bicara paham, tetapi apa? Pendengarnya tidak paham. Ini bahasa apa ini? Ini bahasa Thailand. Wah, kita nggak paham. Jangan-jangan memanggil siapa itu. Makanya disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Allah takun syirkan, dan tidak ada kesyirikan. Memang betul-betul orangnya menjamin bahwasanya lafaz-lafaz tadi adalah tidak mengandung kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Allah yutawakkala alaiha, yaitu tidak bergantung kepada kalimat tadi. Tapi apa? Meyakini dia sekedar apa? Sekedar sebab datangnya kesembuhan. Baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Amr bin Hazm itu, a'ridu alayya biruqakum la ba'sa biruqa ma lam takun syirka. Ketika keluarga itu mengatakan, wahai Rasulullah, kami di zaman jahiliyah biasa meruqyah. Rasul mengatakan, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan. Menunjukkan apa? Mereka boleh jadi tidak memakai lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Rasulullah membolehkan ruqyah yang biasa mereka pakai dalam masa jahiliyah, asalkan tidak ada kesyirikan di situ. Baik. Kemudian kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah meludah kepada kedua mata Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu air itu memiliki apa? Memiliki pengaruh, memiliki kesan. Makanya Rasulullah SAW sendiri apa? Di dalam meruqyah, demikian pula Aisyah di dalam meruqyah dengan persetujuan Rasulullah, meniupkan apa yang dibaca itu kepada apa? Kepada tangan, kemudian diusapkan ke badan yang sakit dan sebagainya. Juga sebagaimana dalam hadis Handalah yang ada di dalam Sahihul Musnad, yaitu apa? Beliau mengatakan bismillah wa ala maudhi'i kafi Rasulillah. Kemudian apa? Beliau meludahkan ludah beliau ke tangan, kemudian mengusapkan ke kepala beliau yang dulu pernah dipegang oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau mengusap ke anak kecil yang sakit atau ke binatang yang sakit, langsung mereka sembuh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya uap air atau air ludah yang di situ ada ruqyah, dia itu boleh ada kesan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kita meruqyah dengan apa? Kita meniup ke dalam air, atau kita meniupkan uap badan kita, uap mulut kita ke bagian yang sakit dan sebagainya. Karena memang dalil-dalil menunjukkan seperti itu adalah boleh dan ada kesan. Bukan dengan benda padat, tetapi apa? Dengan semacam masih ada uap. Karena memang air dan uap air itu ada apa? Mampu untuk mengambil sesuatu, masih menyimpan sesuatu. Walaupun untuk betul-betul kita meludahi seseorang, ini sebaiknya jangan. Sebagaimana kata Syekh ya jangan kalau meludah betul-betul. Kita bukan Nabi dan Rasul. Ludah kita boleh jadi ada jursum, kata beliau, ada penyakit-penyakit mungkin. Kalau sufiah berlebihan. Baik, kemudian fa'atahu rayah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera kepada beliau, yaitu rayah ammah, bukan liwa. Kalau liwa, bendera yang kecil-kecil itu untuk komandan-komandan. Adapun rayah itu adalah untuk komandan terbesar. Walaupun tentunya pemimpin yang tertinggi adalah Rasulullah SAW, tapi panglima terbesar hari itu adalah Ali bin Abi Thalib.
Maka kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Dalam lafaz yang lain, Ali telah berjalan. Kemudian apa? Karena Rasulullah sudah menyuruh berjalan, beliau berjalan. Tapi kemudian tanpa menoleh, beliau berhenti, beliau berteriak, "Wahai Rasulullah, apakah saya memerangi mereka sampai mereka menjadi semisal dengan kita? Memerangi mereka sampai mereka masuk Islam?" Ini menunjukkan apa? Menunjukkan masyru'iyatu al-istifsar indal iskal. Disyariatkan untuk meminta penjelasan ketika ada kerumitan. Ingin tahu, ini saya memerangi mereka sampai bagaimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ungfut ala rislik." Ini yang pertama. Apa makna ungfut ala rislik? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yaitu apa? Tamshi tamahulan, yaitu hendaknya engkau berjalan pelan-pelan. Hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zarqani rahimahullahu taala di dalam Syarah Muwatta adalah untuk kehati-hatian. Ini bagian dari apa? Fikih di dalam peperangan. Kalau kita bergerak dengan cepat-cepat, dengan tergesa-gesa, boleh jadi kita akan terkena panah musuh. Musuh duduk dengan tenang, kita berjalan dengan cepat dan tanpa perhitungan akan mudah untuk tertembak. Tapi berjalan dengan pelan-pelan, dengan kewaspadaan. Hatta tangzila bisa hatihim, sampai engkau turun, engkau singgah, tiba di pelataran benteng mereka. Ini menunjukkan apa? Keberanian Islam. Karena apa? Musuh di dalam benteng dan panahnya itu siap untuk menghantam. Bagaimana orang ini turun sampai di pelataran benteng mereka? Ini menunjukkan apa? Keberanian. Untuk apa? Untuk membuat musuh ketakutan. Kalau kita berani, maka musuh akan ketakutan. Kalau musuh lihat kita ketakutan, maka apa? Mereka akan semakin berani. Maka tampilkan keberanian kita. Tapi keberanian yang diiringi dengan perhitungan. Maka jangan lari dengan cepat untuk ke depan benteng, untuk case semacam ini. Jalan pelan-pelan. Kemudian apa? Ajak mereka bicara dengan hati-hati. Baik. Summa du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Padahal apakah mereka itu sudah tahu dakwah Islam? Jelas. Bahkan sebelum Nabi datang mereka sudah tahu Islam. Bahkan mereka yang menjanjikan kepada Aus dan Khazraj untuk apa? Bahwasanya Nabi itu akan datang dan sebagainya. Dan kami akan mengikuti dia. Ternyata tidak. Kemudian begitu Rasulullah SAW pindah ke Madinah, beliau mengumpulkan mereka dan mendakwahi mereka. Dan seterusnya. Jadi orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar, mereka telah tahu dakwah. Tapi kenapa diulang lagi? Dijelaskan oleh Imam Abdul Walid Al-Baji di dalam syarah beliau terhadap Muwatta, yaitu apa? Disyariatkan untuk dakwah itu diulang-ulang. Kata beliau, boleh jadi ada orang yang tahun ini dia belum mau masuk Islam, tahun depan mau masuk Islam. Ada orang yang sekian tahun belum terbuka untuk masuk Islam, tapi setelah mendengar dakwah kesekian, ternyata terbuka hatinya untuk masuk Islam. Menunjukkan bahwasanya apa? Dakwah itu memang perlu kesabaran dan pengulangan. Siapa nabi yang dakwahnya paling panjang? Nabi Nuh. Iya, Nabi Nuh, kesabarannya luar biasa. 950 tahun bersama mereka. Umur beliau wallahu a'lam. Baik. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fih. Kita lihat tadi, ajak mereka kepada Islam. Ini ada nasihat untuk mentauhidkan Allah. Jadi kita berperang adalah agar kalimat Allah itulah yang tinggi, yang tertinggi. Bukan untuk mereka itu ikut apa? Undang-undang kita atau undang-undang buatan siapa atau di bawah kekuasaan Raja Fulan, bukan. Tetapi agar mereka itu mau masuk Islam. Jadi inti dakwah kita, yaitu dakwah muslimin, harusnya adalah untuk mencari apa? Mencari keridhaan Allah dan agar orang itu masuk Islam, agar mereka selamat. Bukan agar mereka itu membayar jizyah, bukan agar mereka itu apa itu? Kita ambil hartanya banyak-banyak, bukan untuk kita menguasai kursi mereka, bukan demikian. Makanya ini adalah apa? Bantahan kepada orang-orang Syiah yang dohirnya mengagungkan Ahlul Bait, dohirnya teriak Islam, tetapi sebenarnya mereka adalah musuh Islam. Sebagaimana yang terjadi di apa itu di zaman khilafah Ahlul Bait yang di Yaman, dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Hamid Hajuri, yaitu di zaman dulu sebelum terbentuknya republik, ya sama-sama jelek, yaitu raja di sana, dan waktu itu pusat pemerintahannya adalah di Sogdah, dijuluki dengan apa? Khilafah Imamiyah, Imam Fulan. Mereka adalah apa? Raja-raja dari kalangan Syiah.
ketika rajanya menyuruh salah seorang gubernur untuk apa? Seseorang untuk jadi gubernur di suatu wilayah. Dia mengatakan wilayah sana itu miskin-miskin, kita nggak akan dapat uang banyak. Maka dia mengatakan apa? Ambil jizyah yang banyak dari orang Yahudi itu. Ini adalah apa? Jelek. Memang Yahudi berhak untuk layak untuk diambil jizyah, tapi kalau berlebihan ini akan merusak nama Islam, melebihi kemampuan. Rasulullah sendiri dan juga bahkan di zaman Umar ibn Khattab, setiap tahunnya satu orang Yahudi itu hanya diambil jizyah 1 dinar saja. Dinar uang emas, tapi tidak terlalu berat untuk apa? Untuk penghasilan selama 1 tahun. 1 dinar itu terlalu kecil. Baik. Maka apa? Langsung gubernur ini bersedia dan dia pindah ke wilayah itu, kemudian dia mengumpulkan orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, kalian adalah orang kafir, kalian harus membayar jizyah sekian. Mereka terkejut karena waktu sebelumnya jizyahnya itu kecil, tidak seperti ini. Sekarang berat sekali. Maka mereka mengatakan, wahai Amir, kami tidak mampu untuk membayar jizyah sebanyak ini, tapi kami siap untuk masuk Islam. Maka sang Amir mengatakan, kalau kalian masuk Islam aku bunuh kalian, aku ingin jizyah saja. Wah, ini merusak nama Islam semacam ini. Ternyata apa? Bukan agar orang itu mengagungkan Allah, tapi agar apa? Orang itu membayar uang banyak-banyak pada dia. Ini yang merusak nama Islam. Yahudi orang ya namanya orang Syiah sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Intinya adalah harta. Tayyib. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka kewajiban yang wajib mereka tunaikan dari hak Allah di dalam Islam. Ini menunjukkan setelah orang masuk Islam bukan dia bersantai-santai, sudah yang penting saya masuk Islam, saya akan masuk surga. Bukan. Di dalam Islam ada kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dalam hadis siapa itu Mu'adz bin Jabal, dan juga hadis siapa Thalhah bin Ubaidillah dan lain-lain. Setelah bersyahadat, maka wajib untuk sholat, wajib untuk zakat bagi yang mampu, wajib untuk haji bagi yang mampu, wajib untuk puasa bagi yang mampu, dan seterusnya. Ada kewajiban untuk taat kepada Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam setiap saatnya kita sendiri mendapatkan sekian banyak nikmat, maka harusnya setiap saat itu kita bersyukur. Tetapi Allah Ta'ala meridhoi amalan yang sedikit dari hambanya, yaitu apa? Sholat tidak setiap saat, tidak sampai 50 kali seperti zaman dulu, tapi cukup 5 kali saja, dan seterusnya. Menunjukkan setelah masuk Islam orang apa? Harus menjalankan ketaatan-ketaatan. Tetapi kalau orang tertimpa kebid'ahan memang akan rugi dia. Bid'ah yang namanya apa itu? Oh, tidak apa-apa kita tidak perlu sholat. Toh nanti waktu kita mati kita akan disolati, ya selesai, dapat syafaat. Oh, enggak apa-apa kita banyak minum khamar, banyak juga apa melakukan riba. Nanti kalau kita mati tinggal kita pesan keluarga kita bayar 2.000, nanti bacakan Yasin, nah masuk surga. Nah, sudah lingkup ketaatan kalau semacam itu. Belum tentu masuk surga. Maka harus ketaatan-ketaatan itu ditunaikan, karena itu adalah hak Allah terhadap kita. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Maka demi Allah, sungguh kalau Allah itu memberikan petunjuk kepada satu orang saja melalui dirimu, khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ini adalah permisalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena harta yang terbaik pada zaman itu adalah onta merah, maka Rasulullah SAW mengatakan ini lebih baik daripada onta merah. Nggak tahu berapa banyak onta, semakin banyak semakin kaya orang itu. Maka sekedar satu orang dapat petunjuk melalui kita, Allah yang memberikan petunjuk, maka itu adalah apa? Adalah lebih baik. Karena apa? Selama dia beribadah di dalam Islam itu, kita akan terus dapat pahala, karena kita yang menjadi sebab dia itu beribadah kepada Allah. Dan juga dalam hadis ini ada apa? Al-adab fil kalam, adab di dalam pembicaraan, terutama apa? Terkait dengan hak Allah. Bukan kita yang memberikan petunjuk, tapi kita nisbatkan kepada Allah. La ayyahdiyallah, Allah yang memberikan petunjuk. Tetapi apa? Melalui perantara hamba yang Allah kehendaki, bika, dengan sebab engkau. Jadi memang petunjuk itu datang dari Allah Ta'ala, tapi kita sebagai perantara. Walaupun Allah yang memberikan petunjuk, tetapi Allah tidak melupakan pahala orang-orang yang menjadi sebab terjadinya hidayah tadi. Karena apa? Yang namanya hidayah itu ada sebab. Sebagaimana ilmu itu ada sebab, fikih juga ada sebab, dan seterusnya. Akhlak yang baik itu juga ada sebabnya. Dengan apa? Dengan berlatih, dengan upaya, dan seterusnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sebab-sebab tersebut.
Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam.